Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati seluruh staf jajaran kepengurusan Masjid Sayyidina Bilal Cangwon, dari mulai Ketua Amir beserta wakilnya, ada Mas Supriyanto dan juga Mas Coirudin, kepada Dewan Suro, ada Kang Waluyo, ada Kang Dwi, juga tak lupa kepada Ustadz Karim yang saya hormati dan saya takdimi, juga tak lupa kepada seluruh staf jajaran yang bertugas yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya pribadi khususnya umumnya mewakili seluruh jamaah ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya, berterima kasih sebesar-besarnya, jazakumullah khairan kasiron, karena atas wasilah perjuangan para panjenengan dalam memperhatikan, dalam menjaga dan juga merawat Masjid Sayyidina Bilal ini, dan juga mengutamakan untuk kita para jamaah supaya bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang, aman dan juga nyaman. Maka dari itu mudah-mudahan segala kebaikan para panjenengan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sebaik-baiknya balasan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga tak lupa yang saya hormati para teman-teman, para rekan-rekan seperjuangan seluruh jamaah Masjid Sayyidina Bilal Cangwon. Mudah-mudahan kita semua diberikan istiqomah dalam ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana tak henti-hentinya memberikan kita taufik, hidayah, inayah, rahmat beserta nikmatnya. Dari mulai nikmat yang paling besar, yakni nikmat iman dan Islam, nikmat rizki umur, rizki kesehatan maupun rizki materi, sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi untuk melaksanakan sebagaimana kewajiban kita sebagai seorang hamba, juga melaksanakan kegiatan yang biasa kita lakukan di setiap minggunya, di minggu pertama setiap bulannya. Marilah kita jadikan setiap agenda rutinan kita di setiap minggunya di masjid ini khususnya bukan hanya menjadi rutinitas bulanan ataupun mingguan, tapi menjadi upaya kita dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat, kepada tabi'in, hingga sampailah kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ida waqa'a min kadanbun fala yakun sababan liya sikamin husulil istiqomati ma'a rabbika faqad yakunu dzalika akhiru danbin kuddiro alaika. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah kutipan hikmah dari kitab Al-Hikam karya dari Syekh Ibnu Athaillah Al-Sakandari, yang artinya
Ida waqa'a min kadanbun, apabila di antara kita terjatuh, terjerumus ataupun termasuk melaksanakan sebuah dosa, fala yakun sababan, jangan sampai hal itu menjadi sebab liya sika min husulil istiqomati, jangan sampai itu menjadi sebab keputusasaan kita dalam mendapatkan keistiqomahan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad yakunu dzalika, sebab bisa jadi dzalika akhiru danbin, hal itu atau dosa itu adalah qudiro alaika, dosa yang ditakdirkan yang terakhir untuk kita. Dari ayat tersebut, bukan ayat tuh, dari kutipan hikmah tersebut itu bisa jadi menjadi motivasi kita, atau bisa jadi menjadi suntikan semangat bagi kita, bagi seseorang, khususnya ya bagi kita semua yang selalu terjatuh, terpeleset dalam dosa dan kemaksiatan, termasuk dosa besar. Perlu kita sadari dan perlu kita akui bahwasanya kita ini adalah hamba yang sangat lemah, yang terkadang kita itu tidak bisa mengendalikan diri untuk tidak melakukan dosa dan kemaksiatan. Terlebih kita ini juga adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari yang namanya kesalahan. Setiap hari, bahkan mungkin setiap waktu. Kadang kita sadari ataupun tidak, kita itu terkadang melakukan suatu perbuatan yang sejatinya itu menimbulkan sebuah dosa, baik dari perbuatan apalagi dari lisan. Sebagaimana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, atau dari Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu bani adama khotoun wa khairu khotoina taubuna. Kullu bani adama, bahwa setiap keturunan dari Nabi Adam alaihi salam, kita khotoun, itu sering berbuat kesalahan, sering tergelincir ke dalam dosa dan maksiat. Namun wahairu khoto, sebaik-baiknya berbuat kesalahan, yakni inat tawabuna, yakni yang sering melakukan tobat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu dari hadis tersebut bisa menjadi pengingat bagi kita bahwasanya berbuat kesalahan itu adalah sifat manusiawi. Namun perlu kita ketahui pula bahwasanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala itu selalu terbuka. Bagi siapa? Bagi hamba yang selalu ingin berintrospeksi diri, memperbaiki diri dan kembali ke jalan yang benar. Sudah kita ketahui semua pula bahwasanya di antara kita itu tidak pernah benar-benar yang namanya sendiri. Mungkin iya apabila kita dilihat suun mas. Mungkin iya apabila dilihat dari kacamata kita sekarang, ada masanya kita itu ada waktu sendiri. Namun hakikatnya kita itu tidak pernah benar-benar sendiri. Setiap hari, setiap waktu, setiap jam, menit, bahkan detik, dimanapun ataupun kapanpun, bahwa kita itu selalu ada yang mendampingi, selalu ada yang menemani, selalu ada yang membututi
kemanapun dan dimanapun. Yang menemani kita itu bertugas untuk apa? Untuk merekam ataupun mencatat segala kegiatan yang kita lakukan setiap harinya. Seperti yang kita tahu, siapa makhluk itu? Yakni malaikat. Bukan hanya satu, tapi dua yang menuliskan amal baik dan amal buruk. Siapa nama malaikat itu? Yang pertama malaikat Rokib, dan yang kedua malaikat Atid. Sekali lagi, dua malaikat itu yang menulis amal baik namanya malaikat Rokib, dan yang menulis amal buruk namanya malaikat Atid. Masya Allah. Ayolah kita ulang lagi. Kita mencairkan suasana, juga kita mengingat-ingat ilmu yang pernah kita hafal. Malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, yang kedua malaikat Mikail, yang ketiga malaikat Israfil, yang keempat malaikat Izrail, yang kelima malaikat Munkar, keenam malaikat, ketujuh malaikat, kedelapan malaikat, kesembilan malaikat, yang ke-10 malaikat. Sekarang tugasnya, pertama malaikat Jibril bertugas untuk menurunkan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail yang bertugas untuk menurunkan rezeki, hujan. Yang ketiga malaikat Israfil yang bertugas meniup sangkakala. Yang keempat malaikat Izrail yang tugasnya untuk mencabut nyawa. Jangan sampai tiba-tiba siapa ini? Malaikat Jibril. Emang kayak siapa contohnya? Nah, kalau yang datang tiba-tiba berarti itu malaikat Jibril, malaikat Izrail. Yang kelima malaikat Munkar dan malaikat Nakir yang keenam bertugas untuk apa? Untuk menanyai setiap manusia di alam kubur. Ketujuh, kedelapan malaikat Rokib dan malaikat Atid. Tugasnya yaitu untuk mencatat dan menemani kita, mencatat amal baik kita, amal buruk kita. Yang kesembilan malaikat Malik. Mudah-mudahan kita kalau bisa bertemu sih boleh, asal jangan sampai masuk ke dalam pintu yang dijaga oleh malaikat Maliknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang terakhir malaikat Ridwan, yakni penjaga pintu surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk dan ketemu dengan malaikat Ridwan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi, jadi bahwa kita itu tidak akan pernah benar-benar yang namanya sendiri, selalu ada yang menemani. Kok gak kelihatan? Ya iya, kalau kelihatan mungkin saya juga takut gitu ya. Nah, kemudian dari catatan amal tersebut bisa berubah atau bahkan bisa kita perbaiki. Contohnya, saya dalam 1 kali 24 jam dalam sehari, menurut saya bahwasanya saya itu melakukan kehidupan lebih banyak bercandanya daripada lebih banyak ibadahnya. Tentu bukan hanya saya, tapi para panjenengan pun yang lebih tahu di antara dua malaikat itu, malaikat mana yang setiap harinya sibuk mencatat. Saya pun sendiri mungkin tahu, pasti tahu dalam sehari pas mau tidur, hari ini kayaknya hari ini saya itu di antara dua malaikat lebih sibuk mencatat itu yang malaikat yang entah yang kiri atau yang kanan. Pasti kita tahu diri sendiri. Seperti tadi, bahwa catatan itu bisa dirubah atau bahkan bisa diperbaiki oleh kita. Contohnya apa? Seperti sekarang. Kenapa
saya selalu memastikan untuk bisa hadir ke tempat majelis ilmu. Kenapa saya sekarang berusaha hadir ke tempat ini sekarang dengan para panjenengan? Karena saya mempunyai saya mempunyai keyakinan bahwasanya nanti saya berangkat ke tempat tholabul ilmi, kemudian saya pulang nanti ke asrama, dosa-dosa saya akan diampuni atau bahkan dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kok bisa tahu dikurangi, kok bisa diampuni? Karena kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, manin taqola liyata'allama ilman gufirolahu qabla ayyah tua. Mamin taqola, barang siapa yang melangkahkan kakinya ke tempat tholabul ilmi dengan niat untuk mencari ilmu, bukan mencari makan. Asep. Terkadang ini PR loh buat saya. Kenapa? Karena kadang-kadang gitu udah kayak keluarga gitu, para senior saya di masjid saya ini, Bilal ini. Karena biasanya kalau mau berangkat, bis jam sekian, maghrib jam sekian, saya berarti harus siap-siap mandi jam sekian, kemudian makan jam sekian. Kadang di sini suka berhenti, loh makan, tapi kan nanti di masjid makan. Berpikir, astagfirullahaladzim, kan niatnya mau tholabul ilmi. Kembali lagi, tapi kan pasti bakal disuruh makan. Karena alhamdulillah saya berasa sangat disayangi di sini. Datang, Mas makan dulu. Mau malam mau tidur, makan dulu. Kata Mas Rudi, loh kok gitu, kok gak makan, tidak menghargai. Kata Mas Rudi. Kata Kang Waluyo, serius, saya masak besar, banyak-banyak, ayo makan. Masya Allah, orang-orang gitu menyayangi saya. Kemudian besoknya pas mau pulang, makan dulu, ayolah Kang Asep makan dulu. Kata Mas Dwi, alhamdulillah. Kadang kalau makan dulu, makan dulu, kan niatnya mau mencari ilmu. Di sini alhamdulillah dapat rezeki makan, gak habis. Datang Mahendra, keluar dalil, kebiasaan gak habis. Kamu tahu anak-anak digajah gak makan, serba salah. Tapi itu PR buat saya. Sejatinya itu PR buat saya untuk selalu meluruskan niat, bahwa saya niat pergi ke Cangwon, ke masjid Sayyidina Bilal, berniat untuk tholabul ilmi. Kembali lagi, manin takola, barang siapa yang melangkahkan kaki liyata'allama ilman, ke tempat tholabul ilmi dan berniat untuk mencari ilmu, gufirolahu, maka dosa-dosanya akan diampuni qabla ayyah tua, sebelum kakinya melangkah atau sampai ke tempat tholabul ilmi. Maka dari itu saya optimis bahwasanya nanti sesudah saya pulang ke asrama, insya Allah dosa-dosa saya diampuni atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua pada saat ini termasuk hamba yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadiniyah ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi, kata Nabi, kullu bani adama khotoun, bahwasanya setiap turunan dari Nabi Adam alaihissalam, kita itu khotoun, sering apa? Sering berbuat salah. Namun wa khairu khoto, bahwa sebaik-baiknya berbuat kesalahan itu inat tawabun, yang sering melakukan tobat. Bukan menormalisasikan atau menyepelekan dosa, tapi apabila kita tergelincir
berarti kan tidak sengaja. Berarti tidak sengaja, bukan sengaja, gak apa-apa. Tapi kan nanti juga bisa tobat, jangan sampai itu. Tapi apabila kita tergelincir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sih hukumnya tobat? Apa hukumnya melakukan tobat? Melakukan tobat itu wajib. Yang pertama, dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin, wa qalal ulama at-taubatu wajibatu ala kulli dambin. Wa qalal ulama, kata para ulama, at-taubatu, tobat wajibatun, wajib, ala kulli dambin, pada setiap dosa. Jadi melakukan tobat itu hukumnya wajib pada setiap seluruh dosa dan maksiat. Itu dalam kitab Riyadhus Shalihin, kitab hadis. Yang kedua, dalam kitab tasawuf Isadur Rafiq, itu dalam kitab tasawuf. Katanya wajibut taubatu fauron ala kulli mukallafin. Wajibut taubatu, bahwa wajib untuk melakukan tobat fauron, disegerakan. Dalam kitab tasawuf itu disegerakan. Jadi jangan dinanti-nanti. Kita sekarang berbuat maksiat, kita ingat, langsung kita bertobat. Jangan nanti aja, nunggu sambil sholat maghrib contohnya, besok aja tobatnya. Karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita masih ada di 1 jam kemudian, 2 jam, atau bahkan besok. Jadi saking wajibnya tobat dalam kitab tasawuf, fauron, harus disegerakan, jangan dinanti-nantikan. Pada siapa wajib tobat? Ala kulli mukallafin, kepada setiap orang yang mukallaf. Berarti yang berakal dan balik dan berakal. Kita yang ada di sini itu pasti sudah balik. Ada di sini yang di bawah umur 15 tahun. Mungkin mukanya ada ya. Siapa yang di sini yang mukanya di umur 15 tahun kayak di bawah? Mas Alfi gitu ya. Di sini itu semuanya lebih dari 15 tahun, saya yakin, bahkan udah jauh gitu. Tentu dikala kita sudah balik dan berakal, disitulah mulai dimana segala amal perbuatan kita nanti akan ada balasannya, akan diperhitungkan. Setiap dosa pasti nanti ada balasannya, setiap kebaikan pasti ada balasannya. Kadang-kadang teguran Allah Subhanahu wa taala itu untuk menegur kita dengan bahwa kita itu membuat kesalahan gitu. Yang saya rasakan bukan dengan cara mengurangi hartanya, tapi dengan cara hilangnya rasa nikmat dalam beribadah. Yang saya rasakan di sini, yang harus kita rawat gitu ya. Apa? Rasa nikmat dikala belum melaksanakan sholat. Itu yang benar-benar harus kita pertahankan. Yang sangat disayangkan, ada satu nikmat besar yang perasaan udah mati, udah gak ada gitu rasanya di saya. Apa? Meninggalkan sholat Jumat. Perasaan tuh kayak udah biasa gitu. Kayak udah, kayak apa ya? Udah biasa. Justru itu nikmat terbesar yang sudah hilang gitu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kembali lagi tadi yang pertama, menurut kitab fikih wajib. Kitab tasawuf wajib. Kemudian yang ketiga, dikuatin lagi oleh apa? Oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi melaksanakan atau melakukan tobat itu hukumnya wajib.
Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Melihat gitu situasi atau bertapakur dari umur, terutama gitu kita berada di lingkungan yang bisa dibilang jauh gitu ya dari lingkungan yang namanya agama Islam. Meskipun jauh, sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan tholabul ilmi. Sekarang makin canggih, bisa lewat HP ataupun untuk hadir melangkahkan kaki ke tempat tholabul ilmi. Kita tahu bahwasanya kita di sini bekerja. Dari hari Senin sampai hari Jumat kita sibuk kerja. Tapi kan ada hari libur, hari Sabtu dan hari Minggu. Tapi kan hari Minggu waktunya istirahat. Contohnya, alasan pertama. Coba lihat, di Cangwon kan ngadainnya di setiap malam Senin. Tapi kan malam Senin itu waktunya istirahat karena besok untuk kerja. Di Gimhe selalu malam Minggu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak melangkahkan kaki ke tempat tholabul ilmi. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kullu maulidin yuladu alal fitrah. Bahwasanya setiap kita pertama kali lahir itu dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Kita sendiri yang sering mengotori dengan dosa dan kemaksiatan. Terkadang mungkin setiap doa kita itu merasa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru mungkin tidak ada doa yang tidak terkabul. Justru bisa jadi doa itu terkabul dengan cara menutupi kesalahan-kesalahan yang belakang. Karena itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu tidak kelak tidak disiksa gitu ya akibat dari perbuatan-perbuatan kita. Jadi tobat itu kayak bebersih diri gitu. Yang awalnya kita datang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, terus kita kotori dengan berbuat dosa dan kemaksiatan. Nah, dengan tobat, dengan datang ke tempat tholabul ilmi, tentu itu menjadi pembersih segala dosa dan kemaksiatan yang telah kita lakukan. Kembali lagi pada kutipan hikmah tadi dari Syekh Ibnu Athaillah yang idawako amin kadambun falayakun sababan liyasika min husul istiqomati ma'arobika faqad yakun dzalika akhiru dambin kudiro alaika. Yang tadi faqad yakunu dzalika akhiru dambin kudiro alaika. Bisa jadi setiap dosa yang kita lakukan itu menjadi dosa yang ditakdirkan untuk terakhir yang kita lakukan. Sedikit cerita masih di kitab Riyadhus Shalihin tentang bab tobat. Poin nomor 20. Jadi pada zaman dahulu Rasulullah SAW itu pernah menerangkan atau mengobrol dengan sahabat. Dan kalau bahasa kita tuh seperti ini. Hei sahabat, zaman dulu, jauh sebelum kalian para sahabat, bahwasanya dulu itu ada seorang pemuda yang tukang berkelahi, yang tukang bertengkar. Setiap hari itu dia suka bertengkar. Kadang-kadang kalau tidak bertengkar itu ibarat sayur tanpa garam. Sampai-sampai dalam hidupnya itu dia sudah melakukan pembunuhan atau sudah membunuh orang sebanyak 99 orang. Mungkin di antara para teman-teman semua pernah mendengar cerita ini. Ada yang pernah mendengar? Nah, jadi
Si pemuda ini itu sering membuat onar, sering bertengkar, tapi setiap bertengkar suka langsung beres dengan cara apa? Ya, membunuh gitu, dibunuh. Ibarat kita mah apa tuh? Toel bacok gitu ya. Sekarang bertengkar langsung tes gitu, meninggal. Nah, di satu waktu si pemuda itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa ingin berubah, ada rasa menyesal. Kenapa? Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, datanglah si pemuda itu, kalau ibarat sekarang mah ke ustadz gitu ya. Datang, berbicaralah kepada ustadz tersebut ibaratnya. Ustadz, ada yang ingin saya bicarakan, katanya. Apa? Semisal ada seseorang yang telah berbuat kesalahan, bahkan melakukan dosa besar. Seperti yang kita tahu, dosa besar itu ada berapa? Ada 7, termasuk membunuh orang tanpa tujuan kisos. Yang 7, yang pertama syirik, menyekutukan Allah. Yang kedua memakan riba. Yang ketiga ke orang tua. Dan yang keempat itu apa? Membunuh tanpa alasan atau tujuan dengan kisos. Nah, membunuh berapa orang? 99. Kata ustadz, bahaya. Terus. Nah, apakah apabila si pemuda itu bertobat, tobatnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak, karena itu mah dosa besar. Kemudian apa? Langsung si pemuda itu kesal, kemudian dia membunuh lagi siapa? Ustadz tersebut. Langsung apa? Langsung menyempurnakan jumlah gitu. Yang tadinya 99 membunuh satu lagi, yakni ustadz tersebut, menjadi 100 orang. Kemudian si pemuda itu kembali lagi mencari ustadz, kalau di sekarang ya, bertanya lagi. Mungkin ada lagi gitu ustadz, bukan hanya satu, tapi ada lagi ustadz yang ilmunya mungkin lebih dalam. Datang lagi ke ustadz ini Widi, contohnya ke Ustadz Widi. Ustadz Widi, siapa? Ini saya mau bercerita. Ada seorang pemuda yang membunuh banyaknya 100 orang. Apabila dia bertobat, apakah akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian kata Ustadz Widi, insya Allah. Kenapa? Karena sebesar apapun dosa, lebih besar pintu rahmatnya Allah, pintu ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang membunuh itu? Saya. Kaget. Siapa? Ustadz Widi. Nah, sudah itu kemudian Ustadz Widi, saya itu ingin berubah, saya ingin bertobat, saya menyesal, saya ingin berubah. Kata Ustadz Widi, kamu kalau benar-benar ingin berubah, kamu ingin bertobat, kamu menyesali, kamu pergi dari kampung halamanmu, bertobatlah di tempat A, datanglah ke kampung A, jangan bertobat di lingkungan kampung halamanmu. Kenapa? Karena lingkungannya tidak memungkinkan. Pergilah ke kampung A, karena di kampung A thalabul ilmi, pengajian masih ibaratnya masih sering dilaksanakan. Menghargai antar sesama masih tegas diadakan. Nah, kemudian si pemuda itu pergi. Dalam perjalanan merasa menyesal, ya Allah ya Robbi ampuni saya, ya Allah ya Robbi saya menyesal. Singkat cerita, di tengah-tengah perjalanan si pemuda itu meninggal tanpa sampai ke tempat tujuan, ke kampung tersebut. Nah, sesudah meninggal datanglah malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata malaikat rahmat, ini orang
bagian saya. Kenapa? Karena pemuda ini sudah ingin bertobat. Kata malaikat azab, ini orang bagian saya. Karena dia belum bertobat, belum sampai ke tempat tujuan. Adu mulut kalau bahasa kita mah. Apa? Malaikat rahmat dan malaikat azab memperebutkan si pemuda tersebut. Kemudian datanglah malaikat yang ketiga. Kalau bahasa kita, ada apa ini kok ribut-ribut? Kata malaikat rahmat, si pemuda ini dia sudah ada niat ingin bertobat. Dia melakukan perjalanan dari kampung halaman menuju ke kampung A untuk bertobat, untuk berubah dan berintrospeksi diri kembali ke jalan Allah. Kata malaikat adab, tapi si pemuda ini belum sampai ke tempat atau ke kampung tujuan. Nah, kata malaikat yang ketiga, tidak usah. Ibaratnya tidak usah bertengkar memperebutkan dia. Sekarang kita ukur. Di tengah-tengah dia meninggal, dari jarak dia melangkahkan kaki berangkat menuju ke kampung si A, ke kampung A ini, dia itu lebih dekat ke kampung A atau lebih dekat ke awal dia melangkahkan kaki untuk pergi ke tempat A. Singkat cerita diukur. Nah, ternyata sesudah diukur jarak dari kampung A dan dari jarak lokasi pertama dia melangkahkan kaki untuk pergi ke kampung A ada di tengah-tengah. Ke tempat A, ke kampung A 50 km, ke awal mula dia berangkat 50 meter. Jadi gimana? Nah, kalau di kita mah biasanya kan kalau polisi gitu ya, kalau ada yang kecelakaan suka di gambar, suka dikasih apa sih yang merah gitu ya, tandanya tuh. Contohnya meninggalnya gini, otomatis kan si tandanya gini, contohnya gimana gitu caranya. Nah, ternyata si pemuda itu dadanya itu sedikit mengusung tuh apa tuh? Apa tuh sebenarnya? Contohnya ini nih saya. Ini ke tempat A, ini ke tempat awal. Ternyata dada saya itu sedikit ini nih, gini. Jadi lebih condong ke kampung A. Nah, di situ langsung malaikat rahmat mengambil dia, membawa dia. Nah, itulah akhir cerita dari si pemuda yang pernah membunuh 99 orang, bahkan 100, bahkan dibulatkan menjadi 100 juga sama kiai, sama ustadz yang dia bunuh terakhir. Jadilah kembali yang tadi kutipan hikmah tadi, bahwasanya bisa jadi dosa yang kita lakukan itu bisa jadi dosa yang ditakdirkan terakhir yang kita lakukan. Kemudian yang tadi hadis yang kedua pun kata Rasulullah SAW, kulu bani adama, bahwasanya kita itu adalah makhluk atau adalah keturunan Nabi Adam yang selalu tergelincir ke dalam dosa. Tapi apa? Tapi ada tata caranya. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mamin taqola liya ta'alama, ayolah usaha amir masjid, ayo ke masjid, ayolah ke masjid, ayolah ke masjid. Intinya dia tuh sayang, ingin bersama-sama kita kelak. Kita tuh ingin, bukan hanya kita tuh saling membantu di dunia Korea, di dunia ini, tapi mudah-mudahan kita itu bisa kelak di akhirat itu bisa saling membantu. Saya sekarang ada di sini, contohnya saya nanti masuk ke dalam neraka contohnya, naudzubillahi min dalik. Tapi ternyata kata Ustadz Widi, ya Allah ya Robbi, kok saya di surga nggak pernah lihat teman saya waktu di Korea. Siapa? Asep contohnya. Ternyata pas dilihat saya itu lagi disiksa di neraka. Terus kata Mas Widi, ya Allah, dulu wasilahnya saya pergi ke masjid gitu, sedikitnya itu pernah diajak oleh Mas Asep. Ya Allah, hakikatnya itu saya tuh bisa pergi ibadah kepada Allah SWT tuh hakikatnya pernah diajak, wasilahnya pernah diajak oleh Mas Asep. Itu bisa menjadi apa? Mendolong saya, mengangkat saya ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin cukup sekian dari saya karena waktu Isya udah masuk. Kembali lagi mungkin, ayolah marilah kita sama-sama
berupaya untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala aktivitas kita, ibadah kita, sholat kita, tadarus kita, tolabul ilmi kita pada saat ini mudah-mudahan diperhitungkan sebagai ladang pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Nah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa sayyidina wa lana Muhammad wa sallim wa sallallahu ajmain, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamda yuwafi wa yukafi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa adimi sultanik. Allahumma la ma'adita wa la mutiya lima mananta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'uda jadi min qajad. Allahumma ighfir li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ibnu abika wa ana adika wa wadika masatatu wa a'udzubika min syarri ma sanatu wa abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dammi faghfirli fa innahu yaghfiru dunuba illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka ijabah al-fatihah. Akhirul A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Shallu ala Nabi Muhammad. Terima kasih Ustadz Asep atas kajiannya. Semoga